Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik muatan IPS. Apa kabar, Soli dan Soliha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Marilah kita membaca doa belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan. Tema 4, subtema 1, muatan IPS. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Nah, kakak bisa memperhatikan lingkungan sekitar kakak. Biasanya orang dewasa melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan uang. Kemudian uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya untuk pendidikan, untuk pangan, untuk pakaian, maupun untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Jenis pekerjaan berdasarkan hasilnya dibagi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang dan yang dihasilkan adalah jasa atau pelayanan. Contohnya adalah guru, sopir, montir, dan dokter. Jasa yang diberikan guru berupa jasa mendidik atau mengajarkan, sedangkan sopir jasa untuk mengantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Montir memberikan jasa untuk memperbaiki mesin, sedangkan dokter memberikan jasa pelayanan kesehatan. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Contohnya adalah petani. Petani menanam tanaman dan menghasilkan hasil pertanian. Nelayan mencari ikan dan membawa hasil tangkap ikan untuk dijual di pasar. Selanjutnya adalah pengrajin. Pengrajin juga menghasilkan hasil suatu kerajinan. Kemudian peternak menghasilkan hewan-hewan ternak yang dipelihara atau dibudidayakan. Jenis pekerjaan sangat banyak. Salah satu hal yang mempengaruhinya adalah kondisi geografis. Nah, jenis pekerjaan berdasarkan objek pekerjaannya yaitu 1. Sumber daya alam sebagai objek pekerjaan. Contohnya, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin membutuhkan atau menggunakan sumber daya alam sebagai objek untuk dikerjakan. Petani dengan tanamannya, nelayan dengan sumber daya ikan, peternak dengan sumber daya hewan, dan pengrajin dengan sumber daya tertentu. Misalnya, kalau dia pengrajin kayu, berarti yang diambil adalah sumber daya tumbuhan. Kemudian jenis kedua, pekerjaan berdasarkan objek pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak menjadikan sumber daya alam sebagai objek pekerjaan. Contohnya adalah dokter, wartawan, guru, polisi, atau pramusaji. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang deskripsi pekerjaan. Perhatikan gambar berikut ini. Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian atau agraris. Usaha pertanian dapat dilakukan di sawah, ladang, ataupun kebun. Hasil yang diperoleh dari sawah adalah padi. Hasil yang diperoleh dari perkebunan adalah tanaman palawija, misalnya kacang-kacangan, jagung, dan ubi. Sedangkan hasil dari perkebunan contohnya adalah sayuran dan buah-buahan. Kegiatan pertanian banyak dilakukan oleh penduduk yang tinggal di pedesaan. Selanjutnya adalah nelayan. Nelayan bekerja menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Para nelayan
Biasanya hasil tangkapannya dijual ke pasar atau pelelangan ikan dan digunakan untuk konsumsi sendiri. Nelayan tradisional menggunakan alat yang sederhana, sedangkan nelayan modern sudah melengkapi alat tangkapnya dengan alat-alat yang lebih canggih. Pekerjaan selanjutnya adalah peternak. Peternak adalah orang yang bekerja memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak, misalnya ayam, ikan, kambing, sapi, dan kelinci. Hewan ternak dapat menghasilkan daging, susu, kulit, dan telur. Hasil dari hewan ternak biasanya diolah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau dijual di pasar. Pekerjaan berikutnya adalah pengrajin. Pengrajin adalah orang yang bekerja dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Pengrajin membuat berbagai barang, misalnya tikar, tas, sepatu, gerabah, dan cenderamata. Hasil kerajinan biasanya dijual di toko atau keluar kota. Pegawai atau karyawan adalah orang yang bekerja di kantor. Pegawai atau karyawan ada yang bekerja di kantor pemerintahan maupun di kantor swasta. Selain itu, ada pula pegawai atau karyawan yang bekerja di pabrik, misalnya pabrik tekstil, pabrik makanan. Nah, mereka bekerja di bidang manufaktur. Selanjutnya adalah dokter. Dokter adalah pekerjaan yang berada di bidang kesehatan. Dokter ada yang bekerja di rumah sakit maupun membuka praktek di rumah. Dan beberapa dokter memiliki kekhususan atau menangani penyakit tertentu, misalnya dokter khusus gigi, dokter mata, atau dokter kulit. Selain dokter, ada juga yang bekerja di lingkungan kesehatan seperti perawat. Berikutnya adalah wartawan. Wartawan adalah orang yang mencari dan menyusun berita. Setiap kejadian penting akan diliput oleh wartawan untuk dijadikan surat kabar, majalah, atau radio, dan televisi. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar, mendidik, dan membimbing siswa di sekolah. Ada guru yang bekerja di sekolah negeri, dan ada juga guru yang mengajar di sekolah swasta. Polisi adalah orang yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Polisi memiliki berbagai tugas. Misalnya, polisi lalu lintas bertugas menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya. Kemudian ada pramuniaga. Pramuniaga adalah karyawan atau pegawai suatu perusahaan yang bertugas untuk melayani pembeli. Contohnya, pramuniaga di sebuah supermarket. Disebut juga sebagai pelayan toko. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis bidang pekerjaan. Jenis bidang pekerjaan yang ada di masyarakat bermacam-macam. Setiap bidang pekerjaan menuntut keahlian tertentu. Keahlian tersebut dapat diperoleh dari sekolah atau melalui lembaga pendidikan. Contoh dari bidang pekerjaan itu adalah bidang pekerjaan pertambangan, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Jenis pekerjaan bidang pertambangan. Kegiatan pertambangan adalah usaha menggali dan mengolah kekayaan yang disediakan oleh alam. Contohnya, usaha penambangan emas, penambangan batu bara, dan pengeboran minyak. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah dan swasta dengan modal yang besar. Ada pula penambangan yang dilakukan oleh masyarakat umum, seperti pertambangan batu kapur serta pendaur ulangan emas dan intan. Bidang pekerjaan agraris. Kegiatan di bidang agraris adalah usaha mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi berdaya guna dan berhasil guna, meliputi usaha pertanian, usaha perkebunan, dan usaha perikanan darat.
Jenis tanaman yang diusahakan pada bidang pertanian diantaranya adalah padi, jagung, dan sayuran. Usaha perkebunan diantaranya adalah perkebunan kelapa sawit, teh, dan kopi. Adapun hasil perikanan darat diantaranya adalah ikan mas, ikan gurame, dan udang windu. Bidang industri. Kegiatan industri adalah usaha menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna barang. Industri dikelompokkan dalam industri besar, menengah, dan kecil. Industri besar melibatkan jumlah tenaga kerja yang banyak dan menggunakan modal besar. Industri menengah menggunakan modal dan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit dari industri besar. Sedangkan industri kecil biasanya dilakukan oleh perorangan dengan modal kecil. Contoh kegiatan industri diantaranya adalah industri mobil, industri mainan, dan industri sepatu. Bidang pekerjaan lainnya adalah perdagangan. Kegiatan perdagangan adalah usaha membeli atau menjual kembali barang atau jasa. Usaha perdagangan dapat dilakukan di pasar tradisional dan pasar modern, atau disebut juga dengan supermarket atau hipermarket. Ada juga yang membuka usaha dagang di rumah dengan membuka warung atau toko. Barang yang diperdagangkan beragam dan biasanya mencakup barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah makanan, pakaian, dan barang-barang kelontong atau peralatan keperluan sehari-hari. Bidang pekerjaan selanjutnya adalah jasa. Kegiatan di bidang jasa adalah usaha menyediakan layanan yang diperlukan orang lain. Contohnya adalah jasa perawatan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit melalui jasa dokter dan perawat. Kemudian jasa transportasi yang disediakan oleh usaha angkutan melalui jasa sopir, masinis, nahkoda, atau pilot. Dan jasa pendidikan, yaitu jasa yang disediakan oleh lembaga pendidikan melalui jasa guru atau dosen. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Kakak Soli dan Solihah semuanya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga sholat 5 waktunya. Bu Riri ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.